Salah satu cara kita untuk mendukung saudara seiman dan bersikap aktif dalam perlawanan terhadap Zionis adalah dengan melakukan boikot terhadap produk-produk perusahaan yang berkontribusi kepada Israel. Ketika kita membeli produk dari perusahaan yang mendukung Zionis, sebenarnya kita memberikan dukungan finansial kepada Zionis yang nantinya dapat digunakan untuk membeli peluru yang digunakan dalam konflik di Palestina, yang melibatkan bahkan balita dan anak-anak yang tidak bersalah. Dalam beberapa tahun terakhir, gerakan boikot, divestasi, dan sanksi, BDS Movement, semakin populer di berbagai negara, terutama seiring dengan meningkatnya ketegangan antara Israel dan Palestina. BDS Movement adalah gerakan yang mengajak konsumen untuk menolak produk-produk Israel dengan tujuan menghentikan perdagangan produk-produk asal Israel di seluruh dunia. Dampaknya adalah sulit bagi Israel untuk mengekspor produk-produk mereka, sehingga memberikan tekanan ekonomi yang bertujuan untuk memaksa Israel memberikan hak yang setara kepada Palestina. Umumnya, gerakan BDS mencakup perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pemukiman ilegal, eksploitasi sumber daya alam di tanah Palestina, serta mempekerjakan warga Palestina dengan upah rendah. Produk-produk yang akan dihindari oleh gerakan BDS termasuk merek sepatu Puma, yang terkenal di Indonesia. Puma dikecam oleh sebagian masyarakat global yang mendukung kemerdekaan Palestina, karena Puma menjadi sponsor tunggal Asosiasi Sepak Bola Israel, IFA, yang memiliki klub anggota di pemukiman Israel di tepi barat. Dukungan Puma terhadap IFA dianggap sebagai dukungan langsung terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan hukum internasional, serta memberikan legitimasi kepada pemukiman Israel. Selain itu, perusahaan asuransi AXA telah diidentifikasi sebagai investor dalam bank-bank Israel yang terlibat dalam aktivitas di Palestina. Ini mencakup Bank Hapolim, Bank Leumi, dan Mizrahi Tefahot melalui anak perusahaan AXA Investment Manager, serta memiliki saham mayoritas di AE Equitable Holdings. AXA juga memiliki investasi di 5 bank utama Israel, termasuk Bank Hapolim, Bank Leumi, First International Bank of Israel, Israel Discount Bank, dan Mizrahi Tefahot. Mungkin banyak orang awam di Indonesia yang belum familiar dengan istilah SodaStream, meskipun sudah banyak tokoh online yang menjual alat ini. Dalam ringkasannya, SodaStream adalah sebuah perangkat yang memudahkan kita untuk mengubah air minum biasa menjadi air berkarbonasi. Air berkarbonasi memiliki kandungan yang berbeda dibandingkan dengan air biasa yang dimasak untuk minum. Air berkarbonasi dapat memberikan hidrasi yang optimal, mengatur suhu tubuh, melembabkan kulit, lutut, hidung, dan mata, serta memiliki manfaat lain seperti memperkuat fungsi sendi dan otot, menjaga elastisitas kulit, serta mendukung kesehatan jantung dengan meningkatkan volume darah. Alat SodaStream ini adalah alat rumahan yang memungkinkan kita mengubah air biasa menjadi air berkarbonasi dalam waktu singkat, tanpa perlu repot membeli air berkarbonasi karena bisa kita buat sendiri di rumah. Alat ini biasanya memiliki bentuk silinder dan selain air berkarbonasi, kita juga bisa membuat soda dari alat ini. Namun, perusahaan SodaStream telah menjadi target boikot karena dianggap secara aktif mendukung kebijakan Israel yang menggusur warga asli Palestina, khususnya suku Beduin di wilayah Negev. Negev adalah sebuah kawasan padang pasir dan semi gurun di selatan Israel di Timur Tengah. Nama Negev juga digunakan oleh Israel untuk merujuk pada senapan mesin ringan NATO yang dikembangkan oleh Israel Weapon Industries. Perusahaan SodaStream ini dianggap sebagai pendukung rezim Zionis Israel. Selain itu, sejarah perusahaan SodaStream juga mencakup catatan panjang perlakuan buruk dan diskriminasi terhadap pekerjanya. Mungkin masih banyak yang tidak mengenali Palestina. Salah satu perusahaan yang mungkin kurang dikenal di Indonesia adalah Ahava, yang bergerak dalam industri kosmetik. Perusahaan ini pernah viral karena membuat kosmetik dari lumpur laut mati. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang efektivitasnya untuk kesehatan manusia, namun Ahava berhasil meraih keuntungan besar dari penjualannya. Perusahaan ini, yang dulunya hanya sebuah kios kecil yang menjual lulur kepada wisatawan sekitar 20 tahun yang lalu, kini telah berkembang menjadi perusahaan kosmetik besar yang menjual lotion, pelembab, eksfoliator, dan masker mineral ke lebih dari 30 negara. Dari penjualan tersebut, mereka mampu menghasilkan keuntungan sebesar $150 juta per tahun. Menurut BDS Movement, Ahava Kosmetik memiliki pusat produksi, pusat kunjungan, dan terkait dengan pemukiman ilegal Israel, sehingga perusahaan ini menjadi sasaran boikot oleh masyarakat yang mendukung Palestina. Kemudian ada Hummus Sabra, yang merupakan hasil kerjasama antara Pepsi dan Strauss Group.
sebuah perusahaan makanan Israel. Strauss Group memberikan dukungan finansial kepada tentara Israel, dan oleh karena itu menjadi sasaran boikot global. Pepsi adalah minuman soda yang dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Sedangkan Strauss Group adalah salah satu perusahaan makanan terbesar di Israel yang fokus pada produk susu, kopi, makanan ringan, salad, dan saus sambal. Pada tahun 2018, Israel mengutamakan penanganan BDS sebagai prioritas diplomatik. Bahkan Perdana Menteri Israel saat itu, Benjamin Netanyahu, telah mengambil tindakan untuk melarang kelompok-kelompok yang mendukung gerakan BDS. Karena gerakan boikot ini telah menjadi lebih masif di beberapa negara. Israel khawatir akan mengalami kerugian besar karena produk-produknya tidak akan terjual dengan baik, dan ini berpotensi mengganggu pendanaan mereka dalam konflik Israel-Palestina yang memerlukan investasi besar, terutama dalam pembelian amunisi dan persenjataan. Selanjutnya, produk buah, sayur, dan anggur dari Israel seringkali disusun ulang sebagai produk Israel meskipun mereka ditanam di tanah Palestina yang telah dirampas oleh Israel. Hal ini dapat disamakan dengan Cina menanam karet di Indonesia, lalu hasil panennya disebut sebagai produksi Cina. Inilah yang mendorong gerakan BDS untuk mendorong masyarakat dunia agar tidak mengkonsumsi produk-produk dengan label produksi Israel di supermarket, dan untuk menuntut agar produk-produk tersebut dihapus dari rak-rak supermarket. Terakhir, perusahaan Siemens, yang mungkin masih dikenal oleh sebagian orang Indonesia sebagai produsen ponsel jadul, diklaim terlibat dalam pembangunan Euro-Asia Interconnector, sebuah proyek jaringan listrik yang menghubungkan Yunani, Siprus, dan Israel melalui kabel listrik bawah laut terpanjang di dunia. Pemukiman ilegal di tanah Palestina akan disusutkan untuk mendukung perdagangan listrik antara Israel dan Uni Eropa yang dihasilkan dari gas. Fossil, sebuah merek yang sangat dikenal di pasar elektronik Indonesia, terutama dalam produk-produk laptop dan komputer, adalah salah satu merek yang paling populer. Mereka dikenal dengan singkatan HP, yang merupakan kepanjangan dari Hewlett-Packard. Perusahaan ini berawal dari sebuah garasi di Palo Alto, Amerika Serikat, pada tahun 1939 yang didirikan oleh dua pendiri utamanya, yaitu William Reddington Hewlett dan David Packard. Meskipun HP secara sejarah bukan perusahaan asal Israel atau yang berhubungan dengan Zionis, BDS Movement mengklaim bahwa merek HP menyediakan dan mengoperasikan teknologi yang digunakan oleh Israel dalam konteks pendudukan dan pemukiman kolonial di wilayah Palestina. Selain memberikan layanan dan teknologi kepada tentara dan polisi Israel yang menjaga pendudukan ilegal serta pengepungan di Gaza, HP juga menyediakan server Tianium eksklusif kepada otoritas penduduk dan imigrasi Israel untuk sistem AFIF mereka. Dengan kata lain, HP mendukung Israel dalam hal teknologi komputer dan jaringan, sehingga menjadi salah satu sasaran boikot oleh gerakan BDS. Sebagai individu yang memiliki akal sehat, penting bagi kita untuk berada pada pihak yang mendukung keadilan, tanpa memandang suku, agama, atau etnis. Jika kita tidak dapat memberikan bantuan langsung kepada saudara-saudara kita di Palestina, setidaknya kita dapat menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang telah disebutkan sebelumnya. Semoga informasi ini bermanfaat dan mohon dimaafkan jika ada kesalahan atau ketidakpastian, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya.